Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Memang kita mau jadi apa aja, kita mau jadi babu. Terus Indonesia ini milik siapa? Kalau saya ini KTP saya Minang, langsung. Dari Minang, Bang? Dari Minang, sebagai putra Minang saya melaporkan sini. Karena pernyataan itu langsung kepada orang Minang tujuannya. Ini KTP saya. Asli Minang. KTP dari Minang langsung. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Bapak Natilius Pigai yang diduga melakukan perkataan ujaran kebencian yang dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian yang bernuansa sara atau suku, ras, dan antar golongan. Nah, Bapak Natilius Pigai ini dilaporkan ke Barreskrim Polri pada Senin 1 Februari 2021 yang lalu. Pigai dilaporkan oleh Ikatan Aktivis 98 bersama sejumlah organisasi lainnya, itu katanya. Laporan terhadap Pigai terdaftar dalam nomor LP _B _0061 _2 atau Barreskrim tertanggal 1 Februari tahun 2021. Natilius Pigai dilaporkan dengan sangkaan pasal 45A ayat 2 jangto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan _ pasal 16 jangto pasal 4 huruf B Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi kuasa hukum Aznil Bambang Sri Pujo mengatakan laporan terhadap Pigai untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia karena pernyataannya dinilai sangat berbahaya. Itu menurut dia. Nah, Pigai telah menyebutkan bahwa warga suku Minang tak bisa menjadi presiden melalui media sosial. Nah, itu kita lihat di dalam video berikut ini. Presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Menurut Aznil, harusnya Pigai belajar membaca lagi isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga tidak membuat pernyataan yang mengarah pada rasisme. Karena menurutnya warga Minang dan Jawa juga terhina akibat pernyataan Pigai. Natilius mengatakan selama ini suku-suku lain selain Jawa adalah budak. Saya sebagai putra Minang merasa dirugikan dan tidak nyaman dengan pernyataan tersebut, itu menurut Aznil. Saya Wakil Ketua Umum KNPI Desmond Hasibuan. Kalau saya ini KTP saya Minang, langsung. Dari Minang, Bang? Dari Minang, sebagai putra Minang saya melaporkan sini. Karena pernyataan itu langsung kepada orang Minang tujuannya. Ini KTP saya. Asli Minang. KTP dari Minang langsung. Dan saya tuh dari aktivis 98 juga. Di mana kita lihat pernyataannya, disebutlah Jawa tirani, disebutlah orang Padang nggak bisa menjadi presiden, padahal tidak demikian isi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kami dari Ikatan Aktivis 98. Nah, seharusnya Pigai itu harus belajar lagi membaca Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari sini kita bisa lihat Natilius Pigai berbicara tentang desain politik yang memang kerap sekali terjadi di Indonesia. Di sini juga ada banyak pertanyaan kok dari Natilius Pigai. Apakah orang Sumatera tidak bisa jadi presiden, bro? Apakah orang Sulawesi tidak bisa jadi presiden, bro? Nah, ini sebuah tamparan-tamparan bagi politik yang ada di Indonesia. Mungkin itu niat dari Bapak Natilius Pigai. Bro, 74 tahun, bro. Memang orang Sumatera tidak bisa jadi presiden. Oke. Ya. Orang Sulawesi tidak bisa jadi presiden. Ini catatan kenapa saya agak keras. Ya. Saya agak keras. Menjadi presiden itu bukan secara alamiah, bro. Oke. Menjadi presiden itu karena desain politik. Sistem pemilihan itu didesain supaya mayoritas penduduknya jumlah terbanyak harus jadi pemenang. Di sini saya tidak bisa melihat dari mana letak rasis dari Bapak Natilius Pigai ini. Mungkin karena ada perbedaan politik antara si pelapor dan
yang dilaporkan. Sebelumnya Natalius Pigai juga pernah melaporkan Abu Janda Al-Bollywoodi, atau yang disebut dengan nama aslinya Permadi, karena dugaan perkataan rasis. Kalau kita orang Minang, nah yang melaporkan ini adalah Bapak Aznil. Dengan dugaan-dugaan tersebut, kita bisa lihat latar belakang dari Bapak Aznil ini adalah seorang relawan dari presiden kita dulunya. Karena kita sebagai orang Minang juga orang yang perantau. Apakah kita tidak trauma? Ada trauma dengan perantau-perantau kita yang ada di Papua? Apakah kita tidak trauma tentang masa lalu etnis satu menyerang etnis lain? Padahal kita adalah sama-sama orang Indonesia. Jika kita sering menuding rasis satu sama lain, rasis ini, rasis. Kemarin sebelumnya juga disebutkan Sumatera Barat adalah provinsi yang rasis. Sekarang ada lagi Abu Janda. Abu Janda orang mana? Nah, dengan satu orang Abu Janda bisa kita sebut juga provinsi itu rasis. Dengan satu orang Bapak Natalius Pigai, apa kita bisa satu provinsi yang ditinggali Bapak Pigai ini rasis? Jadi kalau semuanya berbicara rasis, apakah tidak ada terjadi perpecahan di Indonesia ini? Sedangkan kita, bangsa Indonesia ini dibangun oleh darah, dibangun oleh kecerdasan, dibangun oleh kepintaran berdialektika, kepintaran berpikir, menganalisa, dan berjuang bersama-sama dari satu pulau dan pulau yang lain, dari satu etnis dengan etnis yang lain. Makanya kita menjadi bangsa kesatuan Indonesia yang berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Tidak ada lagi kata-kata Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Papua. Ini yang diinginkan oleh bapak-bapak founder-founder negara kita dari zaman dulu. Seperti benar kata Presiden Soekarno, Belanda bukanlah musuh yang sangat hebat, tapi musuh yang sebenarnya adalah bangsa kita sendiri. Nah, kita harus mulai dari sekarang itu harus cerdas menganalisa, harus cerdas berpikir, harus cerdas mencerna tiap kata-kata yang dilontarkan. Jangan menjadi sumbu pendek, sedikit-sedikit meledak, sedikit-sedikit meledak. Ini saling melaporkan, laporkan ini, laporkan itu. Mungkin tidak tahu, saya lama-lama juga dilaporkan nih karena salah omongan, ya kan. Saya orang Minang, saya hanya menyampaikan bagaimana kebaikan-kebaikan dari orang Minang, bagaimana prestasi orang Minang, itu saja. Banyak juga yang mengecam saya. Apakah yang mengecam saya juga saya bilang rasis terhadap saya? Tidak, itu adalah menurut saya kebebasan berbicara. Karena negara kita ini adalah negara demokrasi. Kalau memang ingin kita diikat oleh satu peraturan otoriter, kita tidak akan bebas berbicara. Jadi saling menyerang hentikanlah. Dan kembali lagi kepada kasus Bapak Natalius Pigai ini, seorang komisioner HAM, hak asasi manusia, dengan segala pendapat-pendapatnya. Ini kita bisa terima dan tidak ada unsur penghinaan di sana. Kita analisa saja apa yang dia bicarakan, kecuali dia menyerang satu provinsi secara pribadi. Itu baru. Nah, mulailah kita menjadi bangsa-bangsa yang cerdas dari sekarang, seperti yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kita zaman dulu. Oke bro, semoga saja mulai dari sekarang ini kita kompak kembali, bersatu kembali menjadi Indonesia yang utuh, dan hilangkan segala bentuk perpecahan yang bergerak di belakang perkataan rasis. Jadi semuanya bilang satu rasis. Nah, maka akan terjadilah perpecahan. Oke? Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.